wabarakatuh, Sahabat TV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bugar, dan berolahraga terus ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, dan nggak ada sakit-sakit, pegel-pegel badannya nggak ada sama bulan puasa aja. Yang pasti bulan puasa jangan jadi tempatnya sakit ya. Bulan puasa tuh jadiin tempatnya buat lebih sehat, lebih gagah, lebih keren. Hari ini di menu kita edisi spesial bulan Ramadan bersama dengan aku Puspa. Hari ini kita akan menjelajah, kita akan mencari tempat-tempat makan yang unik, yang keren, yang pastinya recommended untuk kamu berbuka puasa bersama. Karena kalau bulan Ramadan identik sama bukber ya. Bukber tuh kalau tiap hari nggak bukber tuh kayak nggak afdol gitu puasanya ya. Dan kali ini aku sudah ada di salah satu tempat yang keren banget, dan pasti pemirsa juga udah pada tahu nih ini tempatnya, Legit Eat. Di belakang aku Legit Eatery. Kita mau masuk ke dalam, mau cari-cari tahu, mau kulik-kulik tempatnya, kira-kira ada apa aja di sini dan apa aja yang unik di sini. Kalau gitu pemirsa ikutin terus, kita mau masuk ke dalam. Yuk. Biar bisa kelihatan semuanya. Waduh. Wah, akhirnya pemirsa, setelah perjalanan panjang dari Rejang Lebong, enggak dong. Setelah berjalan-jalan tadi cukup lama, akhirnya sampai juga nih ke Legit Eatery. Dan mungkin sahabat BTV yang udah tahu nih si Legit Eatery ini mungkin udah pada tahu, deket banget sama salah satu rumah sakit yang ada di Bengkulu Rumah Sakit Bayangkara. Mungkin yang udah pernah juga makan di sini, tempatnya enak banget nih. Kelihatan di belakang, seru banget ya, kayak tempatnya tuh nyaman banget, enak. Tapi saya pengen kepo sih ya sebenarnya sama tempatnya, tapi nggak tahu deh, aku mau duduk dulu aja. Tapi biasa kalau boleh sharing nih kegiatan selama bulan puasa yang ngapain aja nih pemirsa? Apakah tiduran aja? Mungkin kayak kita sama ya, kalau cuma tiduran aja kayak tidur bersantai. Karena mungkin kalau bulan puasa kayak bingung ya mau ngapain, kita juga pusing karena tidur kan juga ibadah ya pemirsa ya. Tapi boleh nih dibarengi sama kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Mungkin seperti ya kalau hari libur bisa beres-beresin rumah, atau juga sekarang nih yang lagi banyak orang kan lagi suka nanam nih pemirsa, nih boleh nih. Nih salah satu ide kreatif juga. Kalau lagi suka tanaman-tanaman ya gitu-gitu, ini cocok nih karena tempat itu juga banyak banget tanamannya. Ini aku sampai bingung, ini tanaman semua kayaknya isinya ya, pusing aku di sini. Nah itu boleh tuh dicoba jadi salah satu kegiatan mungkin untuk mengisi waktu luang kalau misalkan bulan puasa. Kadang nggak butuh tenaga yang gede-gede banget, kayak tinggal duduk aja di rumah, kayak siapin bahan-bahannya, pakai kayak ini juga plastik-plastik bekas dan lain-lain juga bisa banget sih sebenarnya. Sama kalau aku biasanya kalau bulan puasa itu pemirsa, biasanya suka tiba-tiba jadi anak yang rajin. Mungkin pemirsa juga sama, tiba-tiba kita rajin banget nih, kayak dikit-dikit beresin rumah, dikit-dikit beresin rumah. Kayak gitu juga bisa tuh, lumayan lah untuk ya paling enggak daripada tiduran-tiduran aja ya, paling enggak kita ada hasilnya lah ya dari yang kita berdiam diri di rumah ya, tinggal beres-beresin rumah aja gitu. Wah ini rame banget ya pemirsa, ternyata tempatnya nggak nyangka nih masih banyak ternyata orang di dalam sini. Dan juga lanjut lagi ngomongin soal kegiatan waktu bulan puasa, bisa banget pemirsa tadi ya tanam tanaman, terus juga bisa beres-beresin rumah. Terus mungkin biasanya nih orang-orang lagi pada suka banget, sering banget bukber-bukberan. Nah aku juga salah satunya sih sebenarnya yang sering banget ikut bukber, ikut doang. Ikut aja karena biasanya bukber ini selain memang ya momennya juga buka puasa bareng, terus juga kita bisa sambil reunian gitu loh pemirsa, reunian sama teman lama, sama ya mungkin selama ini kayak sama teman kantor yang cuman kerja doang, bisa duduk makan bareng gitu ya, buka puasa bersama. Jadi suasananya tuh lebih afdol gitu, lebih afdol. Nah kalau bukber tuh aku kasih tip ya pemirsa, kalau mau bukber itu ada beberapa hal-hal yang harus banget kalian tahu. Yang pertama, tempatnya harus enak. Kenapa? Karena kalau tempatnya enak, jadi kita foto-fotonya nyaman. Apalagi kalau tempatnya yang luas ya, itu penting banget. Tempatnya luas, nyaman, itu penting banget. Karena itu yang paling penting, karena kita bakal ngajak orang rame kan.
bisa aja bukber bisa ber-10 atau ber-12. Jadi tempatnya harus rame, harus bisa muat banyak. Terus juga yang paling penting nih, makanannya harus enak. Kenapa? Karena kita habis puasa nih seharian, habis puasa seharian, ya pasti kita pengen memuaskan hawa nafsu. Ya pengennya makanannya yang enak lah, dan juga ada minuman yang enak juga. Atau mungkin kalian lagi suka tempat makan yang makanannya lucu-lucu gitu ya, itu bisa banget jadi salah satu pilihan nih kalau kamu pengen buka puasa bersama. Nah tuh, 2 itu sebenarnya yang paling penting, tempatnya nyaman, terus juga makanannya enak. Yang paling penting tuh sebenarnya ada satu lagi pemirsa, kalau mau bukber harus ada orangnya. Karena sering nih undangan bukber pada datang orangnya nggak ada. Sempet tuh viral tahun lalu ya, undangan bukber, taunya pas datang orangnya nggak ada. Kasian dong sama yang udah booking tempatnya, dia udah bayar dan lain sebagainya, tapi orangnya nggak datang. Kasian dong. Makanya kalau bukber terus datang, jangan sampai nggak datang gitu. Jangan sampai nggak datang, atau aku aja yang datang. Bukber manapun aku siap datang. Tapi ini mana ya? Udahlah, nantilah kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Abis ini jangan kemana-mana pemirsa. Abis ini masih bakal baik lagi di program kesayangan kita, program menu kita. Jangan kemana-mana. Sana BTV masih di program menu kita, dan masih kali ini kita lagi di interview. Ya tadi di awal udah aku kasih tahu ya tips-tips berbuka puasa. Ya pemirsa, ini aku kayak lagi mau ingetin nih ya, tayangan menu kita di spesial Ramadan ini kita mau kasih tahu tempat-tempat rekomendasi buat bukber nih ke pemirsa. Kalau misalkan pemirsa ya mau cari-cari tempat yang keren-keren, yang unik-unik, yang lain daripada yang lain, karena ini tempatnya lucu banget, enak banget, beda banget dari kafe-kafe yang lain. Karena biasanya yang kayak gini tuh bentuknya coffee shop, tapi ini kamu bisa makan, bisa banyak banget dessert yang enak. Tapi nanti kita akan bahas nih ya sama temen aku juga nih yang nanti bakalan nemenin kita di sini, dan pemirsa juga nih. Kalau untuk menu kita memang kita mau kasih rekomendasi kan buat pemirsa, jadi betul-betul dicari tahu tempatnya, lokasinya legit gitu. Ini boleh banget semuanya dikepoin ya, di sosmed tuh udah banyak banget yang kesini. Ini kayak ya bisa dilihat lah review testimoni real dari customer-customernya langsung gitu, gimana tempatnya dan gimana juga tempat duduk aku sekarang ya, ditemani dengan tambahan bunga jatuh tadi ya, yang dijatuhkan oleh orang nggak tahu siapa. Ini bisa buat teh juga sih sebenarnya. Nah, pemirsa nih, kalau untuk di sini aku udah beberapa kali makan di sini juga. Ini makanannya bervariasi banget pemirsa. Jadi nggak cuman satu menu aja, tapi ada banyak dan bisa banget kalian pilih nih sesuai yang kalian mau. Terlebih lagi yang suka sama bakmi. Kalau kita lihat di sosmednya highlightnya nih bakminya nih juga yang enak banget. Mungkin nanti boleh kita tanyain langsung gimana ke merekanya ya. Apalagi siang-siang kayak begini ataupun lagi panas ya gitu ya. Ini kalau misalkan siang-siang nih, kalau nggak bulan puasa nih, siang-siang duduk di sini, mana anginnya sepoi-sepoi masuk di antara dedaunan-dedaunannya. Wah, ini asli enak banget nih. Walaupun ya Bengkulu agak panas ya. Bengkulu agak panas, tapi ya udahlah, kita terima-terima aja. Namanya juga tinggal ya, kita kan bisa milih mau tinggal di mana. Waduh, ini mana ya? Tapi ya teman aku ya, aku mencari-cari dari tadi. Nah, ini dia. Halo. Duduk-duduk. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Saya owner ya ternyata. Iya. Aku pusing. Kenal lagi, kayaknya kenal. Kayak kenal, iya. Kita kan bro Iya, banget. Pemirsa, ini nih yang aku bilang dari tadi. Ini teman aku yang mau ajak ngobrol hari ini. Kenalan dong sama pemirsa di rumah nih. Halo. Namanya siapa, kok ganteng banget? Halo, nama. Gak apa, akui aja kalau ganteng. Amin ya Allah. Halo, nama saya Ricky. Saya one of founder di sini. Sebenarnya ada satu lagi sih. Ada satu lagi. Ya. Soalnya satu lagi emang agak private ya. Iya benar, dia nggak. Ya, namanya juga private belakangnya kan. Iya, private iya. banget gitu ya memang orangnya. Iya. Nah nih Ricky nih yang hari ini mau aku ajak ngobrol. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Puasanya masih aman? Puasa lancar. Kalau
Enggak, kalau bulan Ramadan kan kita ke pangsit lain. Kalau sekarang kan bisa ke sini enggak, maksudnya buka bersamanya gitu Buka loh. bersamanya ya, bersamanya oke. sih. Alhamdulillah masih aman ya puasa Iya, aman. pemirsa, Alhamdulillah, insya terpantau Allah aman. Nah, hari ini mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Riki sih sebenarnya, kayak mau tanya-tanya karena pemirsa nih udah tahu legit tapi banyak yang belum tahu banget gitu. Oke. Tahu aja. Kita maunya tahu banget kan pemirsa ya, harus soal sih. legit eatery. Boleh cerita dikit dong, ini udah dari kapan sih legit? Sebenarnya kita belum lama ya, paling sekitar round setahunan. Mulainya 2000, sekarang 2025 ya. 2023 sih, tapi akhir. Oh, makanya hitungannya baru setahun. Iya, itu baru setahun setengah lah ya. Oh, aku pikir udah kayak 2 tahunan gitu loh, ternyata belum. kayak nggak, kayak waktu Iya. tuh lambat. Iya. Iya. Waktu begitu cepat berlalu Iya, ya. tapi Lambat. ternyata baru setahunan. Baru ya setahun, belum ternyata, terlalu ya. lama. Oke. Makanya kita masih banyak R&D menu, masih banyak kurangnya, masih terus improve sih. Masih kulik-kulik terus lah Bener. ya, gitu. Oke, nah aku juga nih sempat ikutin lagi dari awal nih, yang dulu masih kecil banget, Iya, sekarang masih udah gerak. luas banget. Udah luas Alhamdulillah banget. ya, Gimana terima ceritanya kok tiba-tiba kayak, ayo kita perbesar tempat ini? Karena banyak pengunjung yang mengeluhkan nggak dapat tempat duduk, terus banyak yang cancel juga karena tempatnya terlalu kecil, sempit gitu. Nggak salah juga kalau kan kita konsepnya pengen legit terus berkembang, jadi makin kesini kayaknya kita mulai memikirkan gimana kalau kita bikin seatnya lebih banyak, terus tempatnya lebih luas, terus biar bisa lebih enak juga sih, orang lebih nyaman istilahnya kan. Iya sih, benar-benar karena sekarang lagi hype banget nongkrong. Benar, ya. benar. Kamu nongkrongan juga nggak? Iya. Aku juga. Mengakui ternyata. Tapi ini kan tadi lumayan rame juga lah ya. Ada beberapa yang datang nih random gitu. Ada Iya. yang keluarga, ada yang anak muda, Benar. ada yang masih kecil-kecil banget tadi sama orang tuanya. Tapi kalau kita sendiri pengennya tuh siapa sih targetnya kita gitu loh untuk di Legit sendiri? Apakah memang semuanya terambil? Kalau target market sih kita nggak terlalu ngeset ya, tapi seiring berjalannya waktu sih memang kebanyakan sih anak muda awal-awal, tapi semakin kesini karena memang mungkin kita punya produk yang lumayan lengkap lah, ada manis, ada asin, ada yang gurih gitu. Jadi banyak juga keluarga yang datang gitu loh. Iya Jadi sih. kita nggak terlalu mengedepankan itu kok apa kayak terlalu nongkrong. Kita juga istilahnya memprovide untuk orang-orang yang mau makan, memang beneran makan gitu. Iya sih, benar-benar. Karena biasanya tempat nongkrong tuh mereka nyediainnya kayak bukan makanan yang real food gitu ya. Ya, kayak cemilan doang. biasanya gitu ya, kayak kentang gitu ya, french fries. Kita sih malah nggak ada french fries, Nggak malah ada makanan berat french kebanyakan fries ya. Ya. French fries mah kentang goreng ya. Ya, kentang goreng sorry. Iya, gitu. Iya. Tapi emang itu banyak menu-menu kayak di coffee gitu. Benar, ya. coffee shop biasanya. Oke, nah ini kan lumayan lengkap banget nih Iya. tempatnya, tempat makannya. Ada makanan yang savory-nya, Iya. sweet-nya Iya, juga benar. ada. Tempatnya juga udah enak banget, udah gede juga Iya. sekarang. Kalau memang fokusnya memang awalnya tuh memang pengen tempat makan sambil nongkrong gitu ya? Atau gimana? Sebenarnya enggak. Sebenarnya kita karena saya suka makan kebetulan sama yang sama. satu lagi ya, suka banget makan. Jadi kita lebih mengedepankan produk dulu sih. Oh, produk dulu. Minimal kita punya produk yang memang bisa dimakan nih, memang enak dimakan gitu loh. Oh, berarti justru kayak yang sekarang nih tempat-tempatnya ini memang sambilan gitu Iya, ya? kalau pada akhirnya orang nongkrong, Mm-mm. itu tuh memang kayak bonus sih. Kalian bisa makan yang enak, insya Allah. Terus tapi kalian juga bisa nongkrong sama foto-foto. Iya sih, benar-benar estetik Iya. kalau kata orang sekarang, estetik. Tapi sekarang estetik-estetikan tuh dicari banget sih. Karena ya Instagramable. Iya, Instagramable, gitu ya. ya. Ya, saya kalau misalkan bawa kamera sekarang dari kantor saya mau foto-foto Bener. sekarang. Gini-gini kita ya. Iya. Tahu gini-gini. Tembak-tembak, dor. Oke. Oke deh, seru Iya. banget. Iya sih. Enak banget tempatnya. Ini udah keren banget sih. Udah dari awal, kalau dulu ya mungkin Iya, ya masih kecil. Pelan-pelan sih. Iya sih, memang harus
pelan-pelan banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal menu nih, kan aku sekalian juga mau kasih tahu nih ke pemirsa kalau ada menu-menu unik-unik dan keren-keren apa aja yang ada di Legit. Hari ini, kali ini yang mau kita share ke pemirsa nih apa nih, Mbak Riki? Kita ada makanan manis, kita ada makanan yang gurih juga, yang asin. Yang best seller? Best seller sih, sebenarnya kita kan konsepnya vintage noodle bar. Itu sebenarnya kayak bar mie gitu loh. Kita menjadikan mie dari beberapa penjuru dunia. Iya, Asia sih lebih tepatnya. Karena kan mie kan kebanyakan Asia ya. Iya sih. Kita punya ramen dari Jepang, jajangmyeon dari Korea, bakmi dari Indonesia and China. Turunan bakmi itu kan sebenarnya pangsit ya. Iya benar. Tetap dari Chinese food juga. Tapi kita juga ada menu nasi. Kita ada ayam Korea sama ayam Hong Kong. Banyak ke Korea-Koreaan, ke Jepang-Jepangan, Chinese-Chinesean. Terserah, nanti kita sediain buat Puspa. Semuanya kita hilangin. Wow, keren banget. Yaudah, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan memperlihatkan apakah meja ini akan penuh nanti. Enggak dong, segini aja, punya aku aja. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di menu kita. Masih di menu kita dan sekarang saatnya pamit undur diri. Enggak dong, kan baru mau mulai lagi. Aduh, ya itu namanya gimmick pemirsa ya, biasa itu di dunia pertelevisian ya. Oke, di depan aku sudah ada 4 ya. Ini ada minuman 1 sama ada 1 dessert sama 2 main course. Ini main course, bahasanya keren gitu. Boleh cerita dulu ngomong, ini apa nih? Ini ada lontong tunjang, enggak? Enggak dong, sarapan pagi gitu kalau itu. Enggak. Aduh. Kita ini Korean series namanya. Korean series. Oh, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gencana. Beda lagi. Kita ada nasi ayam Korea, ada jajangmyeon. Jajangmyeon. Ya. Terus ada bomboloni, ini ada Italiano. Bomboloni. Bomboloni. Ya. Ini bomboloni. Ini ada Korean mango namanya. Korean mango. Kita saja lupa. Agak Italian nyambung dikit satu di sini. Iya, karena dessertnya nggak ada yang Korea. Betul. Apa? Tteokbokki Gyupang itu. Oh iya benar. Oke, bungopang apa? Salah lagi. Oke. Kimchi kan nggak mungkin. Kimchi kan bukan dessert ya. Lebih ke acar itu ya. Aduh, boosting banget. Aku mau coba yang mana dulu tapi ini ya. Kita coba minumnya dulu kali ya. Boleh. Korean apa tadi? Korean mango. Korean mango. Nih, minum ini langsung bisa bahasa Korea? Bisa, insya Allah langsung ketemu Jungkook. Oh, waduh, ini base minumannya apa aja nih Bang di isinya? Dia lebih ke creamy, mango gitu. Oke. Segar, manis, milky gitu. Enak banget. Ini potongan mangga langsung di sini ya. Tapi kalau aku lihat ada sesuatu di dalamnya. Ada lemon gitu. Oh, ada lemonnya. Essence asamnya lebih keluar. Untuk acidity, waduh. Ini Korean mango. Ya. Rasanya mangga banget. Itu biasa reviewer Indonesia ya. Mangga banget, mangganya nendang banget. Tapi ini di atasnya ada krim ya? Iya, ada krim. Cheese cream kah? Nope, vanilla cream gitu. Kayak no. Ya, lebih ke vanilla cream. Vanilla cream ya. Enak banget, langsung kayak hari itu langsung kayak ceria gitu, langsung dar pokoknya semuanya. Habis ini aku mau ini katanya yang ini beberapa teman aku katanya ada yang suka banget sama ini. Itu selalu habisnya agak cepat. Kenapa? Karena banyak kan orang take away. Banyak kan orang belinya 10, 5 gitu. Jadi lebih di store-nya sering kehabisan. Ini disclaimer dulu ya, Bel. Disclaimer kita sudah berbuka puasa ya di sini. Jadi jangan bilang saya mokel ke sini ya. Sudah berbuka puasa. Allahumma laka sumtunya sudah ada. Sudah ada, tapi off cam. Iya. Kita coba ini bomboloninya. Ini katanya yang selalu habis. Iya. Yang selalu tidak kebagian. Kasihan ya orang-orang yang tidak kebagian ini ya. Aduh. Ini ada isi dalamnya ya? Ada. Ini apa? Dalamnya melada.
vanilla ya. Enak banget pasti. Jadi lapar. Iya. Bareng saya. Ini kalau bomboloni ini jadi paling laris wajar sih karena ini enak banget pemirsa, ini enak banget. Isinya bisa macam-macam. Oh, macam-macam. Ya, ada matcha juga, ada blueberry. Tapi tetap dipaduin sama custard vanilla sih. Tetap sama kasa vanilla. Iya, ada custard vanilla. Enak banget bisa. Tapi aku lihat ada yang ungu di sini. Ini blueberry. Itu blueberry terus di diisi juga sama. Aku mau buka juga yang ini. Itu by the way luarnya di coating sama Denko. Oh. Jadi kita nyebutnya bomboloni Denko. Oh, susu ya. Iya. Ini yang blueberry. Waduh, ini. One of my favorite. Oh, ini favoritnya Pak Iya. Riki? Asam manis gitu jadi Oh ya, kalau dari 4 ini favoritnya Pak Riki apa? semuanya. Jualan banget. Jalan Hard banget. selling sekali. Hard selling Iya. banget ya. Ini aku cobain lagi yang ini. Ya tapi memang karena kita aware banget sama produk. Hmm. Apa yang kita jual tuh pasti yang kita suka makan. Oh ya, benar-benar. Bukan cuman looks-nya aja, bukan cuman garnish. What you see, what you get. Wow. Artinya di bawah sini. Apa yang kau beli itu yang kau dapet. Betul. Iya kan, bahasa Bengkulu kita Bengkulu nggak sih? Iya, Ya, apa yang kau nak beli, ikon aku dapat. Iya, Nah, nggak gitu. ada dibeda-bedain sama aja. Betul, nggak dibeda-bedain. Jadi semua mau kamu presiden, ini agak beda dikit Iya. kalau presiden ya. Iya, pakai itu sih. Agak tempatnya agak Iya, lebih iya. gede gitu sana. Oke, enak banget. Ini recommended 10 out of 10, 10 per Iya. 10 dua-duanya. Ini pokoknya harus dicoba. Harus banget sih. Pokoknya ya. Banget sih, ya. Aku mau coba yang ininya. Main course-nya Ya, tadi. kita ada nasi ayam Korea. Mau nasi dulu. Boleh. Karena kita orang Indonesia. Ya benar. Bener sih, banget. Yang tinggal di Saya bantu. Bengkulu. Ya. Saya bantu Kak. Ya, Kak. Boleh. Terus kalian di belakang cuci piring. Udah, itu. Jadi ini ada ayam pakai saus Korea ya? Iya, pakai saus gochujang, terus Gochujang. kita paduin sama saus yang kita develop sendiri. Wow, Iya. nendang sekali Iya, rasanya. iya dong. Pedas banget. Karena Korea kan memang terkenal pedas ya. Iya benar Pedas benar asam benar. gitu ya. Nah, ini ada telur juga nih. Enak nih. Protein karbohidrat Iya. semua. Kita cobain dulu. Cocok buat yang lapar. Betul. Aku mau cobain ayamnya dulu kali ya. Boleh. Nih ayam beserta dengan saus gochujang dan ramu-ramuan lainnya. Iya. Ayamnya masih juicy banget. Iya. Karena kita pakai ayamnya bagian paha. Pas banget. Jadi rasanya tuh masih kayak Iya. jus ayamnya masih ada. Terus juga tepungnya nggak tebal mirsa, jadi crunchy. Di luarnya, dalamnya masih juicy dari ayamnya. Enak banget. Tapi ini termasuk best seller juga nggak bang? Iya dong. Karena banyak kan ada juga orang yang nggak mau makan mie kan. Lapar banget nih kan. Makan nasi dong. Orang Indo banget. Iya. Kalau nggak ketemu nasi tuh nggak makan gitu ya. Iya, Kalau benar. kebanyakan beberapa orang. Tapi menurut aku ini pedas banget sih. Tapi kalau dari reviewnya ini sepedas itu kah? Kalau anak muda kan banyak punya pedas. Ya, biasanya sih aman-aman aja sih. Malah kebanyakan yang datang ke kasir, ini kurang pedas sih bang. Kan, wah. Kok nggak ditambahin terasi bang? Ih, Beda lagi ya Beda kalau Indonesia. dong. Aduh. beda dong. Kasih Nih. kencur paling kan jadi seblak ya. Jadi berubah namanya, Iya. bukan ayam Korea lagi. Ini nih telurnya sama ayamnya. Ya, masih pengen makan nasi tapi masih pengen essence pedas ya kita ada ayam. Tapi ada satu lagi ntar ayam Hongkong. Nasi juga sih, tapi dia nggak pedas. Oh nggak pedas. Ya. Enak banget, telurnya masih lembut banget. Telurnya kayak omures gitu sih. Ya Iya. benar-benar kayak ya banyak di Instagram ya yang makanan Jepang itu Ya. enak banget. 10 per 10 juga Ya, ada. Enak banget. Dan terakhir kesukaan para pecinta drakor Iya. adalah jajangmyeon. FYI kita bikin mie ini karena memang sering nonton Korea sih. Oh ya ampun, Terus lucu nggak- banget. Terus sering beberapa beli yang instan nggak cocok gitu loh. Oh iya benar. Ini kalau di Korea, kalau orang Korea tuh ngaduknya begini biasa. Iya. Karena saus hitamnya tuh kental banget ya Bang Riki Iya. ya. Oke. Isiannya nih ada daging, tadi aku lihat ada Ada daging, daging slice. ada ayam juga. Sama kalau sausnya ini terbuat dari apa sih Bang? Dia kayak pakai black bean gitu sih bu. Oh, kacang hitam. Iya, tapi kita udah develop menyesuaikan lidah orang sini. Iya.
dengan bumbu-bumbu rahasia Iya. pastinya yang tidak boleh kalian tahu. Iya. Karena kalau tahu, berarti yang tukang masak di sini. Ada penyusup. Ternyata ada persekongkolan tuh. dia Ini bukan otentik batu Koreanya masih dapat, tapi kita sesuaiin sama jamur. Lidah Indonesia. Bisa pakai cabai juga, mau pakai cabai? Enggak. Wah, jangan usah. Ini pemirsa, jajangmyeon. Nih, ini kalau orang Korea makannya agak belepotan nih. Iya. Terus saya belepotan juga. Shibal. Enggak sambil ngomong. Oh, sorry. Nggak boleh ya, Iya. gitu ya. Enak banget. Ini untuk yang nggak suka pedas, ini enak banget sih. Iya. Ini karena memang suka Korea akhirnya punya resep ini Iya, ini ya. Karena penasaran banget sama jajangmyeon, tapi nggak pernah dapat yang enak gitu loh. Karena kan kebetulan satu lagi si Arumnya kan emang pintar kan masak. Jadi dia racik-racik, kayaknya bisa di approach ke sini sih lebih cocoknya biar nggak medok banget di Korea gitu loh. Ya ampun, ini enak banget pemirsa. Kalau pemirsa lihat ini ada daging slice-nya. Ini daging slice-nya emang kecil-kecil gini, tapi ternyata memang banyak banget. Iya. Jadi dimakannya tuh barengan sama mie-nya juga. Udah kecampur semua ini. Enak banget, enak pakai banget nih. Ini saya nggak cukup satu sih ini. Harus semuanya makan. Harus semuanya buat aku semua hari ini. Ini juga kayaknya dari aku 10/100. Enggak dong, nggak enak. 100/10 kalau ini. Enak banget. Wah, balikin. Enak-enak semua. Iya, Tidak alhamdulillah. ada yang mengecewakan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya, buat teman-teman semuanya, boleh banget Legit Eatery jadi tempat satu tujuan kamu buat nongkrong, Silakan. bukber, apapun itu. Ada paket-paket buat bukber nggak? Biasanya ada paket bukber kita biasanya include minum langsung, makanan sama takjil sih. Takjilnya Tetap ya. Plus, lokasinya di mana nih Bang Riki? Lokasinya kita ada di Jalan Veteran. Kalau patokannya nggak jauh dari Rumah Sakit Bayangkara. Oke, Kita satu patokannya meter, itu iya. aja. Kalian tinggal susurin aja tuh jalannya. Ada di depannya tulisannya Legit Eatery, warnanya biru, langsung masuk, langsung order. Di Google Maps juga ada kok. Juga ada, bisa dicek tuh sekarang ya. Wah, pemirsa, tidak mengecewakan, enak banget. Terima kasih. Rekomen banget, rekomen pokoknya buat kamu semua ya yang mau datang bukber ke sini. Kalau gitu, thank you banget Bang Riki Ya, udah terima mau kasih. ngobrol bareng aku hari ini, dan pemirsa juga terima kasih banyak sudah nonton program Menu Kita edisi hari ini ya bersama dengan Bang Riki di The Legit Eatery. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya karena kita masih akan cari-cari tempat lagi yang lebih kece, dan mungkin juga nanti mau cari-cari menu lain juga di Legit Eatery yang juga enak-enak banget. Kalau Oke. gitu, thank you pemirsa. Terima Dan aku Puspa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Hana TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.